Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar ya puasanya. Pertama-tama kenalin, saya Adia Pramesti, salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan terkait dengan sistem pembayaran dan peredaran uang. Yang pertama itu ada dimensi konseptual sistem pembayaran. Pembayaran dan sistem keuangan sebenarnya itu yang dimaksud dengan sistem pembayaran adalah sistem yang mempunyai beberapa lembaga, aturan, dan mekanisme untuk pelaksanaan pemindahan dana dalam memenuhi kewajiban yang terdapat di dalam sebuah kegiatan. Nah, sebenarnya sistem tersebut itu adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain. Pembayaran itu bukan proses yang berdiri sendiri ya, dan bisa terjadi secara spontan tanpa mempunyai kaitan dengan transaksi lainnya. Kemudian pembayaran itu bisa dilakukan secara sederhana tanpa membutuhkan jasa perantara, atau bisa juga dilakukan dengan melewati proses yang cukup rumit. Adapun komponen dalam sistem pembayaran itu yang harus diketahui itu ternyata dalam sistem pembayaran juga terdiri dari beberapa komponen, dan berbagai macam komponen dalam sistem pembayaran. Yang harus diketahui itu diantaranya adalah regulator yang memiliki wewenang untuk mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang mengikat bagi seluruh komponen dalam sistem pembayaran. Kemudian ada pihak penyelenggara, itu merupakan lembaga yang bisa memastikan penyelesaian akhir dari semua transaksi yang terjadi pada penggunaannya. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan komponen sistem pembayaran berupa sarana fisik yang dapat mendukung operasional dari sistem pembayaran. Kemudian terkait dengan evolusi sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu juga mengalami evolusi karena perkembangan sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi sistem pembayaran itu mengalami evolusi karena perkembangan sistem ekonomi dalam masyarakat pun juga berkembang seperti itu. Dan sistem evolusi itu pada awalnya atau yang pertama atau periode pertama itu dirasa cukup dengan sistem barter. Jadi pada periode pertama itu barter. Beras ditukar dengan garam, kayu ditukar dengan logam, dan lainnya. Kemudian ketika sistem ekonomi itu semakin kompleks, barter itu dirasa tidak lagi cukup dalam menyelesaikan masalah transaksi. Sehingga pada periode kedua, masyarakat tuh mengembangkan sistem pembayaran mengenal uang kartal sebagai alat tukar. Melalui uang kartal ini, nilai barang menjadi lebih mudah dan jelas. 1 kg beras misalnya dihargai dengan harga 10.000. Kemudian pada periode ketiga itu Bank Indonesia, masyarakat kemudian mengenal instrumen pembayaran non-tunai seperti cek, giro, billet, dan nota debit atau kredit untuk mempermudah pembayaran. Kemudian pada periode keempat, dalam evolusi sistem pembayaran itu masyarakat mulai dikenalkan dengan kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Sistem ini tuh melibatkan berbagai pihak seperti penerbit, acquirer, clearing, payment, gateway atau switching. Dan evolusi sistem pembayaran selanjutnya adalah pembayaran berbasis platform seperti web, mobile, SMS, dan USSD. Sedangkan yang terakhir itu virtual currency dengan instrumen virtual currency. Kemudian lanjut lagi mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian ya. Jadi sistem pembayaran dalam perekonomian itu sendiri tuh menurut nih dalam buku Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia tahun 2003 karya dari Sri Mulyati, Tri Subari, dan Askarya itu dijelaskan 3 peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yaitu yang pertama itu sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan
suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Kemudian, sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya itu melalui kebijakan moneter. Dan yang terakhir itu sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dan dari ketiga peran itu dapat disimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sebagai transmisi kebijakan moneter dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Nah, adapun resiko sistem pembayaran, jadi resiko utama dari sistem pembayaran di negara manapun di dunia itu adalah resiko dari kegiatan pembayaran, clearing, settlement, dan pencatatan dalam sistem keuangan dan bank sentral. Kemudian dalam mengadopsi kebijakan risiko dalam sistem pembayaran itu diperlukan cara untuk mendorong keamanan dan efisiensi pembayaran, clearing, settlement, dan sistem perekaman atau secara kolektif itu dikenal sebagai infrastruktur pasar keuangan. Dan untuk mempromosikan stabilitas keuangan secara lebih luas tentunya. Adapun resiko utama yang harus diantisipasi itu adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu merupakan resiko keuangan karena ada ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga itu dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain itu menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Kemudian masih terkait dengan risiko sistem pembayaran, otoritas di sekitar jasa keuangan itu memiliki peran penting dalam penyediaan saldo intraday dan kredit untuk mendorong kelancaran fungsi sistem pembayaran secara keseluruhan dan berusaha untuk mengendalikan risiko yang ditanggung bank sentral dalam memberikan kredit intraday. Bank sentral itu menyediakan saldo intraday dengan cara memasok sementara kredit intraday untuk lembaga penyimpanan yang sehat. Dan bank sentral itu juga mengontrol eksposur mereka itu melalui beberapa metode, termasuk dengan memberikan intensif pada lembaga untuk menggunakan overdraft siang hari secara sukarela melalui biaya nol untuk overdraft siang hari yang dijaminkan. Kemudian menetapkan batas overdraft siang hari di rekening bank sentral dan mengharuskan ada jaminan dalam situasi tertentu. Kemudian penjelasan selanjutnya bisa dilanjut oleh Saudari Nida. B. Sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki beberapa lembaga, aturan, dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan pemindahan dana untuk memenuhi setiap kewajibannya yang sedang berlangsung dalam sebuah kegiatan tersebut. Sistem pembayaran tersebut digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran ini juga sangat berhubungan dengan proses pembayaran seperti jasa, barang, tagihan, dan lainnya. Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan merancang sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Jenis-jenis sistem pembayaran tunai, dan sistem pembayaran non-tunai. Komponen sistem pembayaran. Yang pertama, regulator. Merupakan suatu komponen memiliki wewenang dalam mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang terkait seluruh komponen dalam sistem pembayaran yang dilakukan. Penyelenggara. Merupakan lembaga yang dapat memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di dalam penggunanya. Yang ketiga, infrastruktur. Suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayarannya yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi. Yang keempat, instrumen. Dalam komponen instrumen ini adalah alat pembayaran yang dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan sebuah transaksi. Yang kelima, pengguna. Dan komponen yang terakhir ini adalah pengguna. Pengguna ini merupakan satu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan komponen dalam memanfaatkan sistem pembayaran. Baik, slide selanjutnya yakni ada pengawasan bank. Tujuan dan tugas Bank Indonesia.
Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan 3 tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir yakni ada mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ada blueprint sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 yakni suatu arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 berisi 5 visi sistem pembayaran Indonesia yang dilaksanakan oleh 5 working group, yaitu open banking, sistem pembayaran retail, sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan, data dan digitalisasi, dan reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan. Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 akan diwujudkan melalui 23 deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Nah, visi sistem pembayaran di Indonesia sendiri itu yang pertama, sistem pembayaran di Indonesia tahun 2025 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Yang kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital. Yang ketiga, menjamin interlink antara fintech dan perbankan untuk menghindari resiko shadow banking. Yang keempat, sistem pembayaran Indonesia 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CFT. Dan yang terakhir ada sistem pembayaran di Indonesia 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Slide selanjutnya menjelaskan tentang pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Konsep uang dan peranannya pada perekonomian. Dalam konsep uang diartikan secara interchangeability, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital, yang artinya jika seseorang mempunyai banyak uang maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Uang sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian bisa berkembang menjadi motive money of demand for speculation yang merubah fungsi uang sendiri sebagai salah satu komoditi perdagangan. Yang kedua ada peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan uang oleh Bank Indonesia dilakukan untuk memanfaatkan uang negara di Bank Indonesia secara optimal. Ditegaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 /7/PBI /2012 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan uang rupiah meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan uang di Indonesia. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan
menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Yang kedua ada pencetakan. Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. Selanjutnya ada pengeluaran, yakni suatu serangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada pengedaran, suatu kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pencabutan atau penarikan mata uang rupiah, yakni suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Dan yang terakhir ada pemusnahan. Pemusnahan uang rupiah yakni suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.